bahwa saya tidak ingin Indonesia pecah. Ada yang menarik dari Gerindra belakangan ini, mulai dari siap membuka pintu lebar-lebar untuk Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi yang tertarik masuk ke dunia politik. Padahal kalau kemarin-kemarin ditanyai soal itu, Kaisang mantap menjawab lebih senang jadi orang biasa. Lu kok nggak mau jadi pejabat? Nggak mau ke pemerintahan? Gajinya dikit. Gerindra juga mendukung Gibran Rakabuming Raka yang tak lain juga anak Presiden Jokowi untuk maju pemilihan gubernur baik di Jawa Tengah atau DKI Jakarta. Tapi kita kesampingkan dulu soal itu. Bukan itu inti dari pembahasan kita kali ini. Sebagai partai politik yang sudah melenggang dari tahun 2008, tentu Gerindra sudah matang soal mencalonkan diri, melihat sikon dan target-target memenangkan pemilu. Gak hanya itu, sampai aksi di lapangan juga harus dilihat Gerindra dengan mata jeli. Seperti yang dielukan Prabowo saat menghadiri peresmian kantor pemenangan presiden kemarin. Katanya Gerindra harus selalu membela rakyat yang miskin. Gerindra selalu harus membela rakyat yang miskin, rakyat yang lemah, dan bisa dilihat dari program-program yang sudah dicanangkan selama jadi parpol. Tapi itu semua gak didapat partai yang baru berdiri 16 tahun ini. Mari kita lihat bagaimana parpol yang satu ini bertransformasi. Sejak dibentuk 2008 silam dan kini jadi kendaraan mantan Jenderal Prabowo Subianto, sebenarnya Gerindra bukanlah partai baru, melainkan partai lama yang dibentuk kakek Prabowo R.M. Margono bersama dengan Muhammad Hatta dan Husni Tamrin di zaman Soekarno memimpin. Dulunya bernama Parindra atau Partai Indonesia Raya. Tapi namanya parpol pasti ada naik turunnya. Soekarno juga saat itu mulai nggak yakin bisa melanjutkan Parindra atau tidak. Akhirnya, Parindra dibubarkan untuk memperkuat Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nah, di tahun 2007, Prabowo inisiatif untuk mendaftarkan Parindra ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Sayangnya, itu juga masih gagal karena terhalang administrasi soal nama Parindra yang dulu sudah pernah dipakai. Barulah di tahun 2008, Prabowo resmi mendirikan kembali Parindra dan menambah kata gerakan. Jadi Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Berkat penggantian nama tersebut, Gerindra berhasil lolos ke pemilu 2009. Meski jadi partai yang terlahir kembali, Gerindra sudah menunjukkan tajinya di setiap pemilu. Partai berlambang Garuda itu mulai bangkit dari keterpurukan dan berhasil menempati 26 kursi, atau 4,64% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, setelah berhasil meraih 4 juta suara. Perlahan Gerindra mulai meraih kembali kejayaannya. Terbukti di pemilu 2014, Gerindra berhasil menempati 74 kursi DPR dengan perolehan suara mencapai 14 juta suara. Dengan hasil tersebut, Gerindra berhasil menjadi parpol terbesar ketiga di Indonesia, setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Golongan Karya atau Golkar. Lalu di pemilu 2019, Gerindra berhasil merebut 73 kursi DPR, dengan perolehan suara mencapai 17 juta suara. Dengan perolehan tersebut, Gerindra berhasil menjadi partai terbesar kedua setelah PDIP. Selain sukses dari segi perolehan suara, ternyata Gerindra juga berhasil mendulang kesuksesan lewat kader-kadernya. Misalnya saja di Kabinet Kerja Jokowi JK, ada Ketua Umum Prabowo Subianto yang dilantik jadi Menteri Pertahanan periode 2019 dan masih menjabat hingga saat ini. Lalu mantan Wakil Ketua dan Dewan Pembina Partai Gerindra Edi Prabowo yang juga dilantik jadi Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2019 hingga 2020. Selanjutnya Sandiaga Uno yang dilantik jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2019 hingga sekarang. Selanjutnya di pemilihan kepala daerah, Gerindra juga berhasil merebut kursi kekuasaan melalui pasangan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama di Pilkada DKI Jakarta 2012 silam. Lalu Ridwan Kamil di Pilkada Bandung 2013, juga Bima Arya Sugiarto di Pilkada Bogor 2013, hingga Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta 2017. Gak hanya itu, di awal-awal berdirinya, Gerindra juga sukses lewat beberapa kadernya, antara lain Putri Presiden pertama Indonesia, Rahmawati Soekarno Putri, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi di tahun 2015. Lalu mantan Panglima TNI Joko Santoso yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina.
Selanjutnya, wartawan senior Bondan Winarno yang sempat jadi caleg dari fraksi Gerindra. Juga Ahmad Dhani dan istrinya Mulan Jamilah, hingga Moreno Suprapto yang sampai saat ini menjabat di DPR. Setelah membahas perolehan suara dan kesuksesan para kadernya, kita kembali ke pemilu 2014 dan 2019. Terhitung sukses di kedua pemilu tersebut, ternyata pencalonan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto jadi calon presiden juga tidak terlepas dari banyaknya kontroversi. Mulai dari mengakui kemenangan secara sepihak di pemilu 2014, yang saat itu bersaing dengan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Klaim tersebut berdasarkan beberapa lembaga polling suara yang diyakini Prabowo sebagai sinyal kemenangan. Juga di pemilu 2019, mengklaim kemenangannya lewat hasil quick count dan exit poll saat berhadapan dengan lawan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Bahkan Prabowo sampai sujud syukur sebagai bentuk klaim atas kemenangannya saat itu. Tapi aksi sujud syukur ala Prabowo ini memang bukan sesuatu yang baru lagi. Buktinya saat pemilihan Bupati Wali Kota tahun 2012 silam, dirinya juga sujud syukur atas kemenangan Pak Jokowi sebagai Wali Kota Solo. Dan di tahun 2017, Prabowo kembali melakukan aksinya atas kemenangan Anies Baswedan Sandiaga Uno, yang saat itu juga naik jadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Kesuksesan Gerindra yang menanjak seiring waktu juga ternyata dibarengi juga dengan banyaknya sumbangsi yang sudah diberikan bagi negeri ini. Sebagai bukti, rekam jejaknya di parlemen yang gak bisa diragukan lagi. Kita bahas satu-satu ya, apa saja pencapaian Gerindra selama jadi parpol. Mulai dari usulan, penetapan hingga jadi co-sponsor Gerindra untuk undang-undang penting antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Desa, lalu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang penyediaan pelayanan khusus untuk kaum disabilitas, sampai Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau PSK. Atau suara Gerindra untuk isu-isu yang lagi berkembang di masyarakat. Misal penolakan Gerindra untuk usul Presiden masa jabatan 3 periode. Gerindra juga mendukung larangan ekspor crude palm oil atau CPO sementara, dan ikut mendukung penghapusan pasal karet Undang-Undang ITE, serta mendukung penyelamatan maskapai udara Indonesia dari kebangkrutan pasca pandemi. Selain aktif memberikan masukan ke parlemen, Gerindra saat ini juga aktif menyiapkan diri jadi pengusung calon presiden 2024. Setelah berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan berhasil meraih 22,36 suara di pemilu 2019, keduanya berhasil memenuhi syarat untuk mengusung calon presiden pilihannya. Setelah sebelumnya Gerindra berhasil meraup 13,57% kursi DPR, dan PKB berhasil meraih 10,09%. Selanjutnya, mendekati pemilu 2024, Gerindra semakin optimis untuk terus mendulang emas melalui kursi DPR. Sebagai tamengnya, Gerindra masih setia dengan nomor urut 2 sebagai lambang kemenangannya. Nomor urut yang juga dipakai di pemilu 2019 silam tersebut dinamai Victory sebagai bentuk optimistik yang dibangun Gerindra di pemilu 2024 mendatang. Upaya untuk mempertahankan posisi sebagai salah satu partai terbesar juga terus dikerahkan Gerindra. Kita tunggu saja hasilnya.